Nama saya Diana Sana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu imperialisme. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atas keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-18. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Apa sih perbedaan kolonialisme dan imperialisme? Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Latar belakang imperialisme. Yang pertama, ada jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Yang kedua, ada gold, glory, dan gospel. Yang ketiga, ada perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Yang keempat, ada pengaruh tulisan Marco Polo. Dan yang terakhir, ada semangat menaklukkan kembali. Perkenalkan, nama saya Belvani Nurhani Dewi. Di sini saya akan membahas tentang kolonialisme, di mana seperti yang kita tahu, kolonialisme adalah penjajahan berbeda dengan imperialisme. Karena kolonialisme sendiri itu adalah menjajah tanpa membangun suatu pemerintahan sendiri. Sedangkan kalau imperialisme adalah di mana ketika negara datang ke negara yang kita singgahi sekarang, lalu dia membuat pemerintahannya sendiri, dia membuat strukturnya anggotanya sendiri seperti kepemimpinan dan prosedur-prosedur lainnya yang dia tetapkan di negara orang yang ia singgahi. Ini adalah kolonialisme di zaman dahulu di mana Belanda dan Jepang mendatangi Indonesia untuk sekadar mencuri rempah-rempahnya yang Indonesia miliki. Itu tidak dia anut dalam atau diatur lagi ke pemerintahannya di dalam Indonesia, namun ia untuk curi dan ia kembangkan di negaranya sendiri. Biasanya kolonialisme itu dilakukan oleh negara yang lebih kuat dibanding negara jajahannya sendiri. Ada beberapa negara yang berhasil mengkolonialismekan bangsa Indonesia, yaitu ada Inggris, Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang. Kelima negara tersebut yang sudah mengklaim rempah-rempah Indonesia untuk dibawa ke negaranya sendiri, di mana pada saat masa penjajahan mereka, rakyat Indonesia sangat ditempa fisik, mental, jiwa, raganya, sehingga banyaknya jatuh korban jiwa. Pada saat pemerintahan Jepang itu yang paling banyak karena lebih kejam, walaupun masa penjajahannya lebih sedikit daripada waktu penjajahan Belanda. Bukan hanya dampak negatif saja yang bisa kita ambil dari adanya kolonialisme di tahun-tahun yang silam, melainkan ada dampak positif yang dapat kita rasakan, yaitu ada berkembangnya pola pikir masyarakat Indonesia, lalu kita dapat mengetahui adanya alat modern yang kita bisa kembangkan seperti saat ini. Lalu yang terakhir, berkembangnya kesenian Indonesia karena pada saat penjajahan Eropa kita jadi lebih mengenal musik dan dansa. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah terjadinya kemiskinan dan kelaparan, lalu terciptanya monopoli perdagangan. Setelah itu juga kita rakyat Indonesia menjadi krisis sumber daya manusia yang rendah karena pada saat itu kita rakyat Indonesia terutama perempuan dilarang bersekolah atau menempuh pendidikan. Kira-kira ada nggak sih dampak dari kolonialisme atau imperialisme di masa sekarang? Jawabannya adalah ada, yaitu di mana kepemerintahan Indonesia saat ini masih menganut sistem yang dianut oleh trias politika pada zaman dahulu, di mana saat itu adalah pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Cukup sekian penjelasan kolonialisme dari saya. Saya Belvana Nurhani Dewi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.